Halo teman-teman brand di seluruh Indonesia dan juga mungkin di seluruh dunia ya. Apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, kita hari ini ketemu lagi di episode selanjutnya. Yang kita bahas nih, banyak banget yang udah mulai bertanya. Jadi bagaimana membuat brand yang otentik? Kira-kira kalian punya nggak definisi tersendiri tentang apa itu otentisitas? Nah, gimana? Sebelum kita membahas, jangan lupa di-like videonya, kemudian di-share ke teman-temannya. Dan kalau ada yang mau komen, boleh banget dikomenin juga videonya, boleh kirim pertanyaan, boleh kirim komentar, silahkan saja dan jangan lupa ya di-subscribe. Oke, sudah siap untuk hari ini? Episode kali ini Brand Authenticity. Gimana? Mulai? 1, 2, 3, yuk! Yuk kita mulai brand authenticity ini pembahasannya dari definisi dulu. Rupanya banyak sekali definisi menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan brand yang otentik. Tapi biar mudah, brand yang otentik itu adalah brand yang tampil apa adanya. Jadi porsi informasi yang diberikan kepada konsumen dengan apa yang sebenarnya ada di brand Anda itu real. Jadi nggak banyak gimmick, nggak berlebihan, nggak juga dikurang-kurangin seperti itu. Nah, kemudian ada juga nih yang mengatakan bahwa brand authenticity itu adalah usaha sebuah brand untuk menjadi brand yang jujur dan komitmen terhadap tradisi-tradisi yang mereka miliki. Jadi mereka punya nih ciri khas tersendiri yang mereka keluarkan, mereka ceritakan, mereka suarakan, membedakan brand mereka dengan brand-brand yang lain tanpa berusaha menjadi brand yang bukan mereka. Jadi apa adanya banget gitu. Kemudian semangat. Jadi authenticity itu juga sebenarnya semangat. Brand authenticity itu adalah semangat sebuah brand untuk menciptakan produk dan jasa yang mudah-mudahan tidak hanya bermutu tinggi tapi tidak merugikan konsumen dan masyarakat penggunanya. Jadi ya itu tadi ya beberapa definisi brand authenticity. Kalian mulai bertanya-tanya ya, jadi ada nggak kira-kira caranya untuk membangun brand yang otentik? Aku coba pakai teorinya dari Michael Beverland dalam buku berjudul Building Brand Authenticity: 7 Habits of Iconic Brand. Jadi rupanya ada 7 kebiasaan brand yang bisa dilakukan untuk membangun authenticity dari brand Anda. Kira-kira apa saja ya ke-7 brand authenticity dan habitnya itu? Nah, bisa dilihat di bagian sebelah sini. Jadi di dalam bukunya Michael Beverland itu bilang, nomor 1, brand yang otentik itu punya kebiasaan bercerita atau storytelling. Kenapa? Karena dari bercerita itu kita bisa memberikan gambaran kepada konsumen tentang kisah-kisah yang kita tadi ya, tidak kita lebihkan, tidak kurangi, tapi kita menceritakan apa adanya tentang brand kita. Nggak perlu malu tentang dari mana kita berasal, bagaimana kita berjuang untuk membangun brand ini, tapi juga jangan pernah berbohong tentang cerita yang Anda karang dan Anda mau berikan kepada konsumen. Nah, kebiasaan yang kedua itu adalah muncul sebagai brand artisanal amateur. Apa itu brand artisanal gitu ya? Brand yang mengedepankan sisi artnya gitu ya, sisi handicraftnya, handmade-nya. Jadi brand-brand yang misalnya nih ya, kayak kita beli baju, beli batik gitu. Semua batik itu punya ketidaksempurnaannya, tapi justru ketidaksempurnaannya itu yang membuat dia lebih otentik daripada batik yang ya di print banyak, seperti itu misalnya. Lalu kebiasaan yang ketiga itu adalah setia kepada nilai awal brand. Nah teman-teman, ini biasanya suka dilupakan oleh para pemilik brand. Begitu kita sudah terkenal, kita mulai lupa tentang nilai-nilai awal
lokal kita, visi misi kita, yang mana biasanya brand di awal-awal visi misinya itu banyak untuk bermakna kepada sesama. Tapi semakin dia cuan, semakin dia besar, semakin dia menjauh dari arti itu semua. Lalu yang keempat, mencintai apa yang dikerjakan. Konsumen bisa tahu loh teman-teman, antara brand yang diciptakan oleh rasa cinta dan dikerjakan oleh rasa cinta tadi dengan brand yang diciptakan karena ya udahlah yang penting kita ada dulu gitu ya. Yang penting kita masuk dulu ke pasar. Ada rasa kayak gitu. Nah, yang kelima, terjun ke pasar tertentu. Nah, produk Anda juga harus bisa ditempatkan ke pasar-pasar yang memang sesuai dengan nilai tadi, dengan juga identitas Anda, dan nggak perlu kita masuk ke pasar yang sudah keruh. Mungkin kita bisa menciptakan pasar baru, nah itu juga bisa. Lalu yang keenam, itu terlibat dan berkontribusi ke masyarakat. Nah, hari ini brand lokal kita pun sudah mulai dipertanyakan. Kontribusinya apa ke masyarakat? Apakah mengurangi dampak kerusakan lingkungan? Apakah misalnya menyuarakan kesetaraan gender? Apakah misalnya untuk memberikan kesempatan untuk anak-anak sekolah dengan beasiswa? Banyak sebenarnya PR-PR yang bisa kita coba berikan solusinya sebagai brand. Nah, yang terakhir, membuat pekerja kita menjadi pencinta dari brand kita. Selalu dilupa, ini adalah poin penting bagi pelaku brand dan bagi pengelola brand. Pegawai Anda itu adalah brand ambassador paling terkuat di brand Anda. Bayangkan kalau orang yang bekerja buat brand Anda aja nesu-nesu gitu ya, kesel-kesel dengan brand Anda, gimana konsumen bisa tahu kalau misalnya nih ya, ada satu produknya katakanlah kopi. Nah, ternyata salah satu baristanya itu suka sebel gitu sama bosnya misalnya. Lalu kemudian dia akan cerita tuh kemana-mana. Nah, cerita itu akan mengurangi nilai-nilai yang sudah Anda berusaha berikan kepada masyarakat yang sudah dikemas sedemikian rupa bagusnya. Nah, akhirnya jadi nggak otentik tuh. Nah, kira-kira dari 7 kebiasaan itu mana poin-poin yang sudah Anda lakukan? Ada yang setuju atau tidak? Silahkan kirim komen kalian di kolom komen ya. Oke, kita akhirnya selesai episode kali ini. Gimana? Sudah tampil apa adanya belum saya hari ini ya? Mudah-mudahan teman-teman bisa menikmati tema yang saya bawakan hari ini. Dan jangan lupa untuk memfollow juga akun Instagramnya Brand Adventure Indonesia biar kamu gak ketinggalan informasi-informasi menarik dan juga topik-topik diskusi yang mungkin akan bermanfaat bagi Anda sebagai pelaku brand, penggiat brand, dan juga pengelola brand lokal. See you in the next episode.